Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini dan saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru bergabung ke channel Rapka Era. And I hope you enjoy the video guys. Berikut bahan-bahannya. Box elektronik, power supply breadboard, relay 5 volt DC, breadboard 400 titik, Arduino Nano dan kabel USB, baterai holder 3 sel, terminal blok 2 pin, 3 baterai 18650, jack decimal, solenoid door lock 12 volt, LCD ETUC 16x2, RFID DRC 522, kabel jumper. Link pembelian ada di deskripsi. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial cara membuat electric door lock atau kunci pintu berbasis elektrik. Nah, di sini saya menggunakan input dari RFID RC522 yang akan dikirim menjadi output berupa solenoid 12 volt. Nah, untuk boxnya sendiri ini saya beli di online shop, namun belum bolong-bolong seperti ini ya teman-teman. Ini saya bolongin sendiri. Sebenarnya bisa saja untuk lebih rapih gitu ya, karena kalau kalian lihat ini ya, ini nggak rapih karena ini saya buat bolonginnya pakai solder. Nah, kalau kalian punya 3D printer mungkin akan bisa lebih rapih. Untuk ukurannya saya lupa berapa kali berapa, nanti saya taruh saja di videonya ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya kalau ini dibolongin dulu. Nah, mungkin kalian bisa bolongin dulu ya guys ya sebelum lanjut ke videonya. Nah, bolongin seperti ini teman-teman. Bagian depan seperti ini ada kotak besar untuk LCD-nya. Kemudian ada 3 lubang untuk LED 2 dan juga buzzer. Kemudian juga di sini ada bolongan lagi ya, segini untuk pin dari RFID RC522 ini. Nah, ini untuk dalamannya seperti ini kurang lebih. Ada baterai 3 12 volt untuk solenoidnya karena ini 12 volt ya. Kalau 5 volt dia ini nggak narik, nggak masuk gitu. Karena prinsip kerja dari solenoid ini, ketika ada tegangan masuk ke sini, dia akan menarik. Dalamnya tuh ada magnet. Jadi ketika ada listrik masuk, magnetnya tuh aktif. Nah, ini kan besi nih, jadi dia ketarik gitu. Nah, seperti itu. Kalau 5 volt tegangannya saya rasa kurang. Karena ini emang di datasheetnya inputnya 12 volt. Jadi saya menggunakan 3 baterai. Oke, lanjut. Di sini seperti tadi di bagian depan di sini ada LCD. Di sini ada 2 LED merah dan hijau. Kemudian ada buzzer dan juga ada RFID RC522. Selanjutnya untuk otot dari project kali ini adalah saya menggunakan Arduino Nano ya, Arduino Nano. Juga apa namanya ini ya? Ya, nanti saya tulis saja di video, saya lupa namanya. Pokoknya itu nanti ini prinsip kerja itu, ini inputnya 5 sampai 12 volt masuk ke sini. Nah, kemudian dia punya 2 output. Ada yang 5 volt dan juga 3,3 volt. Ya. Ini 3,3 volt dan juga 5 volt.
Oke teman-teman, sebelum kita lanjut merangkai rangkaiannya, alangkah baiknya kita memprogram Arduino Nano ini terlebih dahulu, karena nantinya Arduino Nano ini akan tertutup oleh atau akan terhalang oleh banyak kabel. Jadi lebih baik kita memprogramnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita colokkan terlebih dahulu Arduino Nano-nya dengan kabel USB Arduino Nano seperti ini. Dan kita colokkan ke PC atau laptop kalian. Oke. Nah, di sini kita cek dulu tools ya. Pastikan boardnya sudah di Arduino Nano, prosesornya sesuai dengan yang kalian pakai. Di sini saya pakai output loader dan di sini saya menggunakan port COM4. Nah, di sini kalian langsung upload saja. Nah, untuk codingannya ini nanti saya akan sertakan di deskripsi berupa link yang nanti kalian bisa download kodenya melalui link tersebut. Nah, setelah dan uploading, kita bisa lanjut untuk merangkai rangkaiannya. Selanjutnya teman-teman, setelah tadi kita sudah memprogram Arduino Nano ini, sekarang kita lanjut ke tahap perangkaiannya. Nah, pertama-tama di sini saya meletakkan Arduino Nano-nya seperti ini. Ya, untuk penempatannya seperti ini, teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, dalam tahap rangkaiannya nanti akan saya percepat videonya supaya mempersingkat waktu dan videonya tidak terlalu lama. Namun kalian tidak perlu khawatir karena nantinya di deskripsi video akan saya sertakan link untuk diagram gambarnya. Untuk memberikan akses terhadap suatu kartu ataupun mengedit kartu mana saja yang ingin diberikan akses dan kartu mana saja yang ditolak aksesnya. Nah, kalian perlu untuk merubah codingan ini. Kalian tidak perlu pusing karena kalian hanya perlu merubah codingan di bagian if ini. Nah, sebelum merubah kodenya, kalian harus tahu berapa ID dari kartu yang kalian ingin berikan akses. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kalian hubungkan terlebih dahulu Arduino Nano-nya ke PC atau laptop kalian. Nah, di sini space-nya sempit, jadi saya sarankan kalian seharusnya, mohon maaf, sebelum kalian merangkai ini diberikan jarak yang lebar seperti ini. Nah, ininya di pojok, ini baterai juga di pojok. Nah, lanjut kita hubungkan ke PC atau laptop. Nah, di sini sudah saya hubungkan, namun portnya belum terbaca. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkannya. Nah, kita klik terlebih dahulu tombol powernya. Oke, di sini sudah terhubung dengan laptop. Selanjutnya kita klik tools, pastikan portnya sudah sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke serial monitor. Caranya, kalian bisa klik di bagian pojok kanan ini yang gambarnya seperti kaca pembesar, atau kalian bisa menekan Ctrl Shift M. Oke. Nah, di sini ada tulisan Tap RFID or NFC Tag on Reader.
Jadi kita suruh di tap kartunya. Nah, nanti akan terbaca ID kartu kalian. Contohnya di sini kartu yang putih ini, yang persegi panjang ini, yang tadi saya berikan akses ya. Kita coba. Nah, di sini tertulis UID 1360-8F17, akses granted, akses diberikan. Sedangkan untuk iktp ini ID-nya adalah 058364 EC SE A2 dan 00. Akses denied. Akses tidak diberikan karena ID ini belum saya daftarkan atau belum saya belum saya masukkan ke sini. Jadi kita copy terlebih dahulu. Kemudian kalian paste di sini. Sebentar. Nah, ini kalian if-nya kalian copy dulu ya. Nah, ini kan berantakan nih. Nah, kalian bisa rapihkan dengan otomatis. Caranya kalian klik Ctrl plus T. Nah, selanjutnya ini kan ID kalian ya tadi ya. Contoh ini ID kartu kalian. Nah, tadi kan kalian tap kartunya muncul di serial monitor tuh. Nah, kalian copy. Terus kalian masukin ke if ini. If UID sama dengan. Nah, kalian masukin nih di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk cara bacanya seperti ini. Jika kartu yang dibaca adalah 71C12926, maka akses valid diberikan. Nah, ini juga sama. Jika kartu ID-nya adalah 058363EC8E A200, akses diberikan. Dan juga begitu kepada ini. Namun, jika kartunya selain dari 3 ID ini, ya, itu dinyatakan invalid. Jadi kartu tidak diberikan akses. Nah, sekarang kita coba upload. Karena tadi kita sudah tempel ya kartu iktp kita, dan kita ambil ID-nya, kemudian kita masukkan ID-nya ke sini. Jadi ketika kartu iktp terbaca, di sini akan diberikan valid atau akses diberikan. Nah, sekarang kita upload. Oke, sekarang mari kita coba. Tadi untuk iktp ini belum bisa terbuka ya solenoidnya. Namun sekarang akses diberikan. Door unlock. Kita coba lagi. Nah, di sini saya juga masih belum tahu kenapa kasusnya sama seperti key yang bulat ini. Kita akan coba ubah codingannya menjadi else if. Kita upload lagi. Mari kita coba. Oh, ternyata untuk kodenya atau programnya harus ditambahkan else. Ya, kalian tinggal ikuti saja seperti ini teman-teman.
Jadi kesimpulannya, pada percobaan kali ini kita berhasil. Seperti biasanya, di sesi terakhir video dari channel Rapkaera akan coba untuk menjelaskan cara kerja dari kode atau program yang digunakan. Nah, pertama di sini kita mulai dari baris 1 sampai dengan baris ketiga merupakan pemanggilan library. Di sini memanggil library spy.h, mfrc522, dan juga liquid crystal E2C. Ini untuk RFID-nya dan ini untuk library LCD-nya. Selanjutnya di sini ada inisialisasi. Yang pertama ada inisialisasi untuk SS pin RFID untuk digital pin Arduino pin ke-10. Kemudian reset pin untuk RFID yang akan diinisialisasi untuk pin digital 9 Arduino. Selanjutnya di sini ada inisialisasi untuk LED merah pada pin 8, LED hijau pada pin 7, buzzer pada pin 4, dan relay pada pin 3. Ini juga merupakan inisialisasi. Yang pertama pada baris ke-13 ini merupakan inisialisasi untuk RFID. Nah, kalian tidak perlu pusing-pusing karena ini merupakan bawaan dari library MFRC522. Kemudian di sini ada liquid crystal LCD. Nah, ini perlu dipikirkan ya, karena tidak semua LCD memiliki alamat yang sama. Untuk LCD saya itu alamatnya adalah 0x27 16,2. Oke. Nah, kalian bisa coba searching untuk alamat dari LCD kalian. Masuk ke void setup. Pertama-tama di sini saya mengetik serial begin 9600. Ini untuk menampilkan serial monitor pada baud rate 9600. Kemudian di sini ada spy.begin untuk inisialisasi spy bus. Kemudian di sini juga ada RFID PCD underscore init. Ini untuk menginisialisasi MFRC522. Nah, ini sebenarnya saya juga kurang paham karena ini untuk LCD dan RFID ya. Masih masuk ke library intinya. Jadi tidak perlu dipusing-pusing karena ada di library-nya. Selanjutnya di sini ada serial print tab RFID atau NFC tag on your reader. Nah, jadi ketika kita buka serial monitor itu akan tampil seperti ini. Lanjut, di sini ada 3 pin mode untuk memberikan instruksi kepada Arduino bahwa LED merah, LED hijau, dan relay kita gunakan sebagai output. Lanjut, di sini ada LCD init, backlight, set cursor, print. Oke, jadi ini untuk LCD. Lanjut, di sini ada LCD init untuk menginisialisasi LCD. Kemudian ada LCD backlight untuk menyalakan backlight LCD. Selanjutnya di sini ada LCD set cursor dengan LCD print. Ini kenapa saya gabung? Karena saling terhubung satu sama lain. Nah, kita akan mengeprint atau menampilkan scan your RFID pada kursor 0.0. Nah, 0 yang awal ini horizontal ya. Jadi itu kan 16 kali 2 ya. Jadi kalau kita 0, ini S-nya ini bakal ada di awal, di ujung kiri. Nah, untuk 0 yang kanan ini untuk vertikal, jadi dari atas sampai bawah. Nah, itu kan 16 kali 2 ya. Jadi 0 atau 1 gitu kan. Nah, untuk 0 ini berarti ada di atas. Nah, berarti untuk 0.0 itu posisi awal startnya itu ada di pojok kiri paling atas. Nah, di sini saya berikan spasi untuk bisa di tengah, ya. Sama, ini juga 0.1, itu artinya ini ngeprint di pojok kiri. Nah, ini kan 1, berarti ada di baris keduanya ya, karena baris pertamanya ini 0, ya. Ingat, ini adalah vertikal. Kemudian di sini ada digital write relay high. Nah, masuk ke void loop. Oke, kita mulai dari sini dulu. Nah, kode ini untuk membaca RFID. Selanjutnya, kode yang ini untuk mengeprint
teks berupa RFID atau NFC tag type. Nah, kemudian di sini lanjutan dari yang baris 41 ini. Jadi nanti ini berderet nih. Ini bakal masuk ke sini. Nah, ini yang di print adalah tipe dari kartunya. Jadi kan kita nge-tap tuh. Nah, itu akan dibaca tipe kartunya apa, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian, nah tadi kan saya bilang ya, ini untuk membaca RFID-nya. Nah, yang dibaca apa? Yang dibaca adalah ID-nya. Jadi setiap RFID itu pasti memiliki ID. Nah, kemudian ID itu akan disimpan ke dalam string UID. Nah, di sini nanti akan masuk ke sini. Selanjutnya di sini UID to uppercase. Itu artinya untuk mengubah huruf dari string RFID menjadi uppercase atau huruf kapital semua, karena aslinya RFID itu tidak seperti ini, namun seperti ini, C-nya kecil gitu ya. Kemudian diubah menjadi uppercase. Di baris ke-51 ada serial print line UID, jadi nanti di serial monitor akan tampil UID-nya. Nah, tadi kan sudah disimpan ya dalam string UID. Nah, nanti UID ini kan ada isinya nih ya, ada ID kartu yang habis di tap, itu akan muncul ke serial monitor. Nah, di baris 53 sampai dengan 64 ini merupakan settingan penting untuk kartu mana saja sih yang akan diberikan akses, dan selain kartu yang diberikan di sini atau kartu yang diidentifikasi di sini itu akan dinyatakan invalid atau tidak diberikan akses. Nah, supaya lebih mudah kita coba masuk ke void valid dan void invalid dulu ya. Jadi di sini saya membuat function valid. Valid itu artinya begini. Kita coba ya. Ketika ID-nya merupakan ini gitu ya, maka kartu dinyatakan valid. Nah, function valid ini berisi ini dari sini sampai dengan sini. Nah, pertama-tama di sini di serial monitor saya ketik access granted. Kemudian serial print line untuk beri spasi untuk masuk ke tahap selanjutnya, delay 500 atau delay 0,5 detik atau delay setengah detik lah ya. Nah, selanjutnya di sini ada LCD set cursor door unlock. Jadi ketika kartunya valid, maka LCD akan menampilkan door unlock pada LCD yang bawah ya. Kan LCD kita 16x2 tuh. Nah, yang bawahnya diganti. Tadi kan door lock diganti menjadi door unlock. Selanjutnya di sini ada menyalakan LED hijau, ada buzzer gitu ya. Nah, ini untuk membuka pintunya ya, karena tadi posisi awalnya relay high, yaitu relaynya mengunci ya, mengunci pintu. Nah, kemudian di sini kita coding atau kita program untuk relaynya low, jadi relaynya terbuka agar pintu bisa dibuka karena kartunya valid selama 5 detik. Nah, ini bisa kalian ubah. Nah, selanjutnya di sini ada relay high lagi, karena ini 5 detik udah selesai nih. Nah, pintunya bakal kembali high, yaitu pada posisi solenoidnya itu maju ya, atau pintu terkunci. Selanjutnya di sini LED hijau kembali mati karena pintunya sudah terkunci. Nah, kemudian di sini dikembalikan lagi ke LCD kalau door lock karena ya sudah terkunci. Jadi diberikan indikator berupa LCD yaitu teksnya door lock. Nah, kemudian ada buzzer lagi. Nah, itu untuk function valid. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika UID-nya sama dengan ini, maka diberikan function valid atau diberikan akses. Ini juga sama, jadi kita berikan valid untuk 3 ID. Untuk ID yang ini, ID ini, dan yang ini. Oke. Nah, selain ketiga dari ID ini, nah, itu kartunya dinyatakan invalid atau tidak akan diberikan akses. Nah, jadi misal kita hapus kartu yang ini, gitu ya. Nah, jadi kartu yang tadi itu bakal dinyatakan invalid, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi.
Oh iya, sebentar. Sebelum itu kita akan coba ulik atau kita perdalam function invalid ini terlebih dahulu. Nah, untuk function invalid itu seperti ini. Pertama-tama di serial monitor saya tampilkan akses denied atau akses tidak diberikan, kemudian delay setengah detik. Lanjut untuk menampilkan LCD invalid RFID tag. Kemudian ya seperti biasa yang tadi ada buzzer sama LED merah itu. Nanti saya tampilkan videonya. Dan jika sudah selesai function ini atau kerja yang ini, lanjut dibalikan lagi LCD-nya menjadi door lock. Seperti itu teman-teman. Pada baris 66 sampai dengan 67 ini merupakan kode untuk membaca RFID hanya satu kali. Maksudnya gimana? Bukan satu kali ini terus kemudian nggak bisa dibaca. Bukan seperti itu. Jadi kartu ditempel nih. Nah, kalau kita nggak pakai kode ini kartu akan dibaca terus-terusan secara real time selama kita menempelkan kartu itu. Nah, itu kurang efektif. Jadi kita taruh ini dulu. Jadi ketika kita tempel, itu kartu dibaca satu kali. Nah, ketika masih nempel, itu tetap dibaca satu kali saja, tidak dibaca terus. Nah, ketika dilepas, kemudian ditempel lagi, baru dibaca lagi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita cukupkan sampai di sini penjelasan dan juga praktik kita hari ini. Pada video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung kontak saya di Instagram. Terima kasih telah menonton video ini dan see you in the next video.